Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabb. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahul wahidun la ilaha illa anta. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Nuriddati wa sirris sarifi syairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin naim da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhirul da'wahum innal hamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Bunda, Aba,
Saudara-saudara yang saya muliakan, sungguh kami bersyukur pada malam ini karena Allah telah mentakdirkan kita semua untuk duduk bersama, dan pada malam ini diikuti oleh keluarga kita. Semoga rahmat Allah hingga pada rahmat yang tertinggi tetap tercurahkan kepada kita, keluarga kita, istri, anak, cucu, keturunan kita dalam kehidupan dunia ini, saat ini, yang akan datang sepanjang masa. Dan Allah kelak menganugerahkan kepada kita dalam kehidupan akhirat kita. Allah mengumpulkan kita semua bersama istri kita, anak cucu keturunan kita dalam surga yang sudah Allah tetapkan untuk kita semua. Saudara-saudara yang saya muliakan, acara malam ini kami mengadakannya sebenarnya ini adalah untuk bunda, untuk istri-istri jenengan, supaya pasangan hidup jenengan memahami apa yang sudah jenengan lakukan bersama kami dan apa yang menjadi tujuan utama dari duduknya jenengan bersama kami. Dengan tahunya pasangan jenengan, kami berharap istri jenengan atau anak-anak jenengan mau membantu jenengan dengan hal-hal sederhana, dengan hal-hal kecil untuk lebih mempermudah perjuangan jenengan di dalam mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan. Untuk jenengan Abah, saya mengucapkan selamat kepada jenengan atas rahmat yang telah jenengan dapatkan dari hasil perjuangan jenengan selama bulan Ramadan. Dan kami berharap seluruh rahmat yang Allah janjikan yang ada di bulan Ramadan seluruhnya dianugerahkan kepada jenengan semua. Untuk jenengan bunda, saya mengucapkan selamat. Semoga Allah menjadikan jenengan istri-istri ahli surga. Dan jenengan ini bunda adalah istri-istri ahli surga. Karena suami jenengan itu adalah kekasih-kekasih Allah yang dijamin oleh Allah bahwa akhirat dari suami jenengan itu adalah surga. Bahkan bunda, kami berharap suami jenengan mau berjuang sedikit saja sehingga jenengan semua bisa berada dalam surganya Allah bahkan sebelum pengadilan akhirat itu dimulai. Rahmat yang seperti itu adalah disebut sebagai iman tanpa hisab. Bunda, malam ini
saya ingin menyampaikan dua hal utama dari duduknya suami jenengan bersama kami. Malam ini kami ingin menyampaikan kepada jenengan Bunda bahwa duduknya suami jenengan itu memiliki dua tujuan utama. Yang pertama adalah tujuan utama yang pertama adalah akhirat suami jenengan harus surga. Untuk mencapai ini Bunda, di dalam diri suami jenengan itu ada dua kemuliaan. Yang kemuliaan itu tidak boleh rusak Bunda. Jenengan bantu untuk menjaganya. Untuk mencapai surga ini, bahkan sebelum hisab akhirat dimulai, di dalam diri suami jenengan itu ada dua kemuliaan, yang dua kemuliaan ini tidak boleh rusak Bunda. Dan kami berharap dengan pertemuan ini jenengan mau sedikit membantu dengan hal-hal sederhana supaya suami jenengan di dalam menjalankan dua kemuliaan ini merasa lebih mudah dengan dukungan jenengan. Apa kemuliaan yang pertama Bunda? Kemuliaan yang pertama adalah di dalam diri, hati, jiwa suami jenengan itu ada kemurnian iman. Iman yang tidak tercampur dengan perbuatan-perbuatan syirik. Itu suami jenengan Bunda. Untuk ini bantulah suami jenengan. Apabila jenengan adalah seorang pedagang atau memiliki sebuah usaha, berhati-hati ya Bunda. Jaga suami jenengan jangan sampai mendatangi dukun atau paranormal. Dan jenengan jangan meminta untuk itu ya Bunda. Nanti karena jenengan melihat kanan kiri tetangga lebih bagus pencapaian dunianya, lalu jenengan bertanya, Mbak Yu, kenapa kok jenengan seperti ini? Oh, aku datang ke ini, di sini ada dukun sakti, di sini ada paranormal. Jenengan tidak ya Bunda. Misalnya suami jenengan sedang sakit, misalnya ke ini tidak bisa, ke ini tidak bisa, sabar ya Bunda. Jangan sampai jenengan datang ke dukun atau ke paranormal. Karena ini merusak dari kemurnian iman yang ada di dalam jiwa, hati suami jenengan. Kalau orang lain yang memaksa, mungkin suami jenengan itu tidak peduli. Tapi kalau jenengan yang terus-menerus memaksa untuk mendatangi atau melakukan perbuatan-perbuatan yang menodai keimanan, mungkin suami jenengan akan tidak tahan. Dan ada beberapa saudara kita itu yang melanggar ketetapan ini hanya untuk hal-hal sederhana saja. Dagang nasi
Masak nasinya baru matang saja sudah bau. Tidak ya bunda, bau ya buang saja, masak lagi. Saya sudah perintahkan sama suami jenengan, kalau misalnya jenengan itu seorang memiliki restoran misalnya, masak lalu bau, suruh suami jenengan beli beras lagi ya bunda. Jangan disuruh ke dukun atau paranormal. Kalau tidak, jenengan keprok mijikjernya, lalu jenengan sampaikan, kamu tidak tahu kalau aku ini adalah gitu bunda, nanti matang bunda, tiba-tiba matang. Ada pakul bunda, memang luar biasa Surabaya Sidoarjo itu. Kami mau beli makan, yang punya nangis, Mi, jenengan sama abah ya Mi. Enggak, kenapa itu abahnya di dalam mobil? Ini saya sudah 3 kali masak, tapi nggak masak-masak dari tadi. Sana ngomong sendiri sama abahnya di mobil, datang ke mobil bunda. Masya Allah. Mana ada mijikjer 3 kali masak itu tidak matang, coba bunda. Katanya ini sudah dari tadi bunda Mi. Sana ngomong sendiri sama abahnya itu di mobil. Biasa ibu-ibu itu kan beras 3 kilo saja nangis brok-brok gitu bunda. Bantu saya. Ini nasi dari saya masak sudah 3 kali nggak matang-matang, belenyik nasinya. Ini nggak matang-matang juga sampai sekarang. Saya tersenyum sama beliau. Terus saya mengatakan, guyon sebenarnya. Sana bilang sama mijikjernya, abah lapar mau makan, sekarang kamu harus matang. Dilakukan sama beliau, Pak. Kamu matang itu, abah mau makan sekarang, lapar katanya. Dibuka bunda, untung matang, kalau tidak matang pasti. Begitu dibuka matang, teriak bunda, alhamdulillah abah matang nasinya. Loh iya matang, masak nggak matang. Matang ya bunda. Jangan disuruh ke dukun, apalagi paranormal. Percaya batu, percaya jimat. Jenengan renungkan ini bunda. Allah itu kurang sakti tak bunda? Allah kurang berkuasa tak bunda, sehingga kita itu harus minta tolong kepada sesuatu yang tidak berharga itu. Resikonya bunda, resikonya. Saya kasih tahu resikonya jenengan. Apalagi yang sudah sepuh-sepuh ini ya bunda. Resikonya adalah sekali jenengan mendatangi dukun atau paranormal, sekali jenengan melakukan sesuatu perbuatan yang bernilai syirik, 40 hari ibadah jenengan itu tertolak. Dan suami jenengan itu tidak boleh meninggalkan kehidupan dunia ini sebelum melewati 40 hari. Kenapa? Kalau misalnya orang yang terjebak dengan perbuatan syirik lalu dia meninggal sebelum 40 hari, maka sebenarnya dia jasadnya tidak boleh disolati, dan kita saudaranya tidak boleh berdoa di atas kuburannya. Dia mati akan dikumpulkan bersama orang-orang musyrik, ahli-ahli kitab, dan orang-orang kafir. Ini resikonya besar bunda. Kenapa? Kehidupan akhirat itu bunda kalau gagal, sudah gagal selamanya.
Begitu sebaliknya, kalau berhasil selamanya. Sampai kapan bahagia tidak bisa dihitung dengan waktu. Kebahagiaannya bisa 100 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun, sampai kapan, selama-lamanya tidak ada yang mengetahuinya. Itu Bunda. Kemuliaan yang kedua yang ada di dalam diri suami jenengan itu adalah sifat memaafkan. Bunda, jenengan kalau bisa ngimbangi ya Bunda. Jangan terpengaruh dengan saudara-saudara jenengan, tetangga, ibu-ibu yang ada di lingkungan jenengan, yang mungkin akhlaknya tidak baik, pembicaraannya tidak baik. Mereka akan menudai kebahagiaan jenengan. Jenengan jangan fokus sama mereka Bunda, jangan. Dan bantu suami jenengan untuk menjalankan kemuliaan ini. Jangan justru disuruh sebaliknya ya Bunda. Mas, tetangga ini kok kelihatannya tidak baik sama kita. Sudah Mas, mulai sekarang sampai nocok nyapa-nyapa sama dia, nggak boleh Bunda. Sampean kalau dari kampung bawa buah tetangga depan itu jangan sampai dikasih, nggak boleh Bunda. Yang jelek sama jenengan itu buahnya pilihkan yang bagus-bagus Bunda. Loh Bu, ini kok bagus-bagus buahnya, ini mau dibawa kemana ini? Itu loh Pak, tetangga sebelah yang jelek sama kita. Gitu Bunda. Para nabi, para rasul dalam kitabnya mengatakan seperti ini. Berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, lalu dia menginginkan pahala. Mana ada pahala yang seperti itu di hadapan Allah? Perbuatan baik yang sebenarnya adalah berbuat baik kepada orang yang zalim kepada kita. Itu nilainya besar Bunda, luar biasa. Sehingga lakukan ya Bunda hal-hal sederhana. Saya tidak minta jenengan untuk tahajud ya Bunda. Ini apa, bapak-bapak ini istri jangan disuruh tahajud ya Pak. Sunnahnya itu kalau jenengan mau tahajud itu istri itu diselimuti. Diselimuti Bunda, sunnahnya ya, sunnahnya Bunda. Apa Didit? Sunnahnya Bunda itu diselimuti, terus jenengan pegang, Bunda tidur ya, saya tahajud sebentar. Jangan sebaliknya, Bunda bangun, ayo tahajud. Pak capek. Kamu mau masuk surga sama aku tidak? Waduh, kurang. Bukan itu sunnahnya. Sunnahnya adalah jenengan ngambil selimut yang apa Bu? Yang apa Abah? Yang bagus. Selimuti Bunda itu. Terus jenengan pegang beliau itu dengan kasih sayang. Bunda, kamu tak tinggal ya. Aku tahajud dulu. Itu sunnahnya. Ini mudah kan? Nyelimuti istri kan mudah Bunda. Apa-apa. Ya Bah. Jadi sunnahnya itu bukan bangunkan istri ngajak tahajud, bukan itu nggak ada sunnahnya itu. Nanti jangan tanya sekarang. Tanya sekarang nggak mari-mari. Ini waktunya sebentar. Ini cuma sebentar Bunda, cuma sebentar. Kita usahakan jam 9 selesai. Itu Bunda. Nah, itu kemuliaan yang ada di dalam diri jenengan. Jenengan bantu dengan hal sederhana, dengan pembicaraan sederhana. Bukan dengan sholat yang jewetu, sikir ribuan, bukan Bunda, bukan itu. Surga jenengan itu mudah. Apa Bunda? Pastikan suami jenengan itu surga, maka jenengan surga.
Dan jenengan masuk surga bukan dari ibadah yang jenengan lakukan, bukan. Jenengan dimasukkan surga oleh Allah itu karena hak jenengan. Kenapa kok itu menjadi hak jenengan? Karena Allah sudah berjanji kepada seluruh ahli surga bahwa dia akan mempersatukan istri dan anak cucunya di dalam surga yang sama. Jadi itu prioritas itu, Bunda. Makanya jenengan kalau baca hadis Rasulullah tentang seorang istri, nggak ada istri yang utama, istri ahli surga itu, lalu Rasulullah menjelaskan tentang ibadahnya. Tidak ada, Bunda, tidak ada. Gitu. Pasti kemuliaannya terhadap suami. Itu, Bunda. Itu ya, Bunda. Nah, selesai, Bunda, selesai. Jadi tujuan yang pertama adalah suami jenengan itu harus ahli surga. Tujuan utama suami jenengan duduk bersama kami adalah suami jenengan itu harus surga. Dan untuk mencapai ini, di dalam suami jenengan itu ada dua kemuliaan. Apa? Kemurnian iman dan memaafkan. Amalan suami jenengan seluruhnya ada 5. Apa yang pertama? Kemurnian iman, memaafkan, sholat pada tingkatan jiwa. Jenengan boleh belajar kalau ini. Sholat pada tingkatan jiwa. Setelah itu beribadah, berpuasa 3 hari setiap bulan. Dan yang terakhir adalah berjuang untuk berzikir di waktu malam. Itu amalannya suami jenengan. Tujuan utama yang kedua, Bunda, yang terakhir adalah suami jenengan kami membimbingnya dengan berbagai macam cara, kitab, ilmu, supaya suami jenengan bersama jenengan, Bunda, bersama anak-anak jenengan hidup di dunia ini dalam kebahagiaan. Dan untuk ini, Bunda, suami jenengan itu sudah banyak kami pahamkan bagaimana caranya supaya jenengan bisa bahagia bersama suami jenengan. Ini jenengan bantu juga ya, Bunda. Dan kebahagiaan itu dunia sepakat. Ini dunia sepakat, sudah banyak bukunya ini, Bunda. Kebahagiaan itu bukan dari banyaknya harta yang dimiliki oleh seseorang, bukan. Ini dunia sudah sepakat. Atau bukan dari banyaknya, dari luasnya bumi yang dikuasai, bukan itu, Bunda. Kebahagiaan itu ada dalam kesederhanaan dan ketulusan hati di dalam menerima kehendak Allah. Khususnya jika kehendak Allah itu tidak menyenangkan hati. Nah, ini bantu, Bunda. Suami jenengan bantu hanya dengan kalimat-kalimat sederhana saja. Saya jelas, saya pahamkan lagi, tidak dengan ibadah seperti ibadah yang dilakukan oleh suami jenengan, tidak. Hanya dengan kalimat-kalimat sederhana saja. Itu, Bunda. Sebagai tambahan, saya ingin menyampaikan kepada jenengan, mungkin di antara jenengan ini ada yang lulusan pondok, Bunda. Ini banyak keluhan dari suami jenengan, khususnya untuk istri-istri yang pintar ngaji, sementara suaminya tidak pernah belajar baca. Tiba-tiba dia mengaku, aku sekarang ini sama Abah Ibrahim dijadikan sebagai kekasih Allah. Gitu, Bunda. Begitu, Bunda. Terus pada saat sholat, mungkin suami jenengan itu suaranya dinyaringkan. Lalu istrinya yang pinter ngaji itu protes saja, nggak berhenti. Plak plok di belah, subhanallah. Katanya suaminya, opo bojoku ini.
Saya pahamkan malam ini kepada jenengan Bunda. Misalnya jenengan itu mondok dari kecil sampai sarjana, bacaan Al-Quran jenengan itu fasih luar biasa. Al-Quran 30 surat surat 30 juz itu hafal semua. Pahami ini Bunda. Meskipun dalam keadaan seperti itu, apakah boleh jenengan menjadi imam dari suami jenengan? Allah tidak memperbolehkan, Rasulullah juga tidak memperbolehkan. Apa artinya? Sejelek-jeleknya bacaan dari suami jenengan itu lebih utama bagi Allah dan Rasulullah dari bagusnya bacaan seorang istri. Sehingga biarkan saja ya Bunda apa adanya. Jangan seperti seorang ulama yang datang dari Mekah itu Bunda, disuruh beliau berangkat pamit sama gurunya, gurunya bilang, kamu kalau ke Indonesia mampir ke Madura ya, temui Kiai Khalil, beliau itu adalah kekasih walinya Allah. Setelah itu takdim main ke sana. Pas sholat subuh Bunda, rebutan jadi imam, rebutan jadi makmum. Kiai Khalil kalah. Akhirnya Kiai Khalil lah yang menjadi imam dari sholat subuh. Masya Allah Bunda. Begitu baca surat Al-Fatihah, ini ulama yang dari Mekah itu bolak-balik baca subhanallah saja. Lalu dia mengatakan dalam hatinya kerentek, apa tidak salah guruku itu? Masa bacaan baca orang yang membaca Al-Quran seperti itu bisa menjadi walinya Allah? Sehingga ulama ini tidak hikmat sama beliau Bunda. Lalu beliau itu pamit pulang. Begitu pamit pulang Bunda, pas di tengah perjalanan dihajar beliau sama harimau. Lari tunggang langgang dia. Minta tolong sama santrinya Kiai Khalil. Tolong aku ini dikejar sama harimau. Santrinya bilang saya tidak berani. Sampaikan kepada Kiai. Disampaikan sama Kiai. Kiai sudah tahu meskipun kerentek dalam hatinya sampai, karena kerentek seseorang itu kan nyaring kalau di hadapannya wali-walinya Allah itu Bunda. Apa katanya Kiai Khalil? Suruh baca surat Al-Fatihah. Baca surat Al-Fatihah dia dengan gaya Mekah yang luar biasa itu Bunda. Tapi harimau itu tetap ingin menerkamnya. Terus teriak lagi, bilang sama Kiai lagi, terus Kiai bilang, suruh baca ayat kursi. Baca ayat kursi dia. Tapi ayat kursinya tidak kemana-mana Bunda, tidak bisa memperbaiki dirinya. Baru setelah itu, sudahlah suruh saja Kiai ke sini. Lalu beliau datang Bunda. Ya hanya batuk saja, tidak membaca apa-apa, hanya batuk. Itu harimau itu luar itu Bang. Baru dia mengakui, Allah menunjukkan kepada dia dan akhirnya dia sadar bahwa untuk menjadi wali-walinya Allah, kekasih-kekasih Allah itu bukan dari tebal tipisnya bacaan atau dari fasihnya seseorang di dalam membaca ayat-ayat Allah. Bukan itu jalannya.
Itu Bunda, sehingga kalaupun suami jenengan itu tidak bagus dalam membaca ayat-ayat Allah, jenengan hikmat ya Bunda, karena surga jenengan itu berada bersama suami jenengan. Baik Bunda, sebelum saya menutupnya, saya persilahkan jenengan untuk menyampaikan pertanyaan atau mungkin jenengan ada sesuatu yang ingin disampaikan. Saudara kami Mas Andi akan memberikan mic kepada jenengan, dan kalau misalnya jenengan tidak ingin menyampaikan sesuatu, jenengan bisa berikan kepada sebelahnya. Monggo Abah. Bunda Ersa kok nggak tanya? Takut ada Abah Didik. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kami akhiri sekian dan kami persilahkan jenengan untuk meninggalkan tempat. Sudah selesai. Hah? Cukup Bang? Cukup. Baik, kami berikan kesempatan kepada bapak-bapak, mungkin 1 atau 3 pertanyaan saja. Ada di luar dulu? Sambil dinikmati Bunda, sambil dinikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Pak, mau tanya ya sambil mohon doanya. Waktu bulan Ramadan kemarin tuh ditinggal salah satu lagi guru saya yang di Kapasan itu, yang dari turun temurun itu tinggal terakhir beliau ya. Ya mohon doanya. Dan di situ saya ada mimpi, Pak. Setelah beliau meninggal tuh ada mimpi saya itu guru saya itu telanjang, terus badannya biru semua. Guru jenengan Telanjang dada biru semua. biru semua. Iya. Terus. Nah, terus yang kedua kemarin ini, yang kedua itu diimpin lagi saya itu masuk kayak di alam jin gitu. Merasa saya kayak masih di alam jin itu saya sama teman saya itu tiba-tiba ya kayak bisa saya sendiri bisa melihat jin-jin itu, tapi berwujud manusia, ada yang buruk rupanya macam-macam ya.
Terus di situ iya. Terus habis itu saya jalan sama teman saya itu, saya berhenti, saya melihat guru saya itu bersama jamaah itu iya, bersama jamaah itu berbicara. Terus saya mendatangi, dan saya itu ya namanya santri ya, saya datang dan saya ulut salam, saya cium tangannya, saya nangis. Beliau bilang, loh kok bisa melihat saya? Terus yang santri teman saya itu bilang, sama Allah diberi kasab udah. Oke, Ba, ini jenengan apa, Ba? Ini penting ini, Ba. Ya Allah. Apa yang non sewu dulu? Saya bukan apa ya, bukan mengorek kelemahannya. Apa yang diajarkan kepada jenengan? Alhamdulillahnya ini apa? Tentang ilmu-ilmu hakikat itu kebaikan, tentang kebaikan, tentang ilmu-ilmu mendekatkan diri pada Allah itu ya alhamdulillah sedikit-sedikit saya bisa memahami. Bukan memahami, bukan. Yang diajarkan. Apa yang saya ajarkan kepada jenengan langsung paham kan? Iya kan? Iya kan? Apa yang beliau ajarkan kepada jenengan dan jenengan langsung paham. Bukan penafsiran, bukan penafsiran. Kalau penafsiran itu bisa salah bisa benar. Bukan langsung dipahamkan dan jenengan langsung paham. Seperti yang dikehendaki oleh guru jenengan itu apa? Enggak ada. Sementara ini masih belum. Penafsiran. Cuman penafsiran sama penekanan apa untuk Abah. Ini jenengan pahami ini. Ini jenengan pahami. Ini banyak di negara kita ini. Beliau punya guru beberapa hari yang lalu itu meninggal, gitu ya Pak. Ternyata pada saat meninggal datang ke dalam mimpi ke beliau ini. Dalam keadaan apa? Tidak menggunakan baju dan dadanya ini memar. Terus ini mimpi yang berbeda ya. Terus setelah itu bermimpi lagi, ternyata guru beliau itu ada di alam jin. Nah, ini jenengan pahami, ini yang sering ini apa wujud dari pemahaman yang sering saya sampaikan kepada jenengan. Apa? Orang yang bersekutu dengan bangsa jin dalam kehidupan dunianya, dia matinya itu tidak mengikuti jiwa seperti halnya yang ditetapkan oleh Allah itu tidak Bunda, tidak Abah, tidak. Mereka langsung malaikat yang apa itu Abah itu dilarang oleh kesesatan itu. Kamu jangan ikut campur. Ini adalah hakku gitu. Jadi kalau dulu kitabnya itu Syekh Barsisa, Bunda kalau jenengan belajar Syekh Barsisa, Syekh Barsisa itu meninggalnya tidak mengikuti ketetapan Allah. Jadi begitu meninggal dia masuk ke bangsa jin, ke alamnya iblis. Nah ini kasusnya sama Abah. Kasusnya sama. Kenapa? Karena malaikat pada saat mau mengambil nyawanya itu rebutan, itu nggak boleh, kamu tidak punya hak atas ini karena ini adalah budakku. Diambil ini, dibawa ke bangsa jin, ke alam jin, dan di sana dijadikan budak. Nun sewu. Saya pernah bertemu dengan penguasa bangsa jin yang ada di tanah Jawa ini. Beliau mengatakan seperti ini. Banyak orang yang dianggap seorang kiai, sebenarnya dia itu adalah budaknya.
Saya mengatakan seperti ini, kamu jangan memfitnah. Siapa itu? Terus dia sebutkan ini, dan kamu bisa tanyakan. Terus dia mengatakan apa, Bang? Dan dia kalau mati, dia adalah hakku dan dia akan aku jadikan budak yang terendah di alamku. Itu dijadikan budak di sana. Ya budak itu bukan dijadikan saudara, bukan ya, bukan. Budak itu ya pesuruh yang kotor-kotor gitu, mungkin nguras got di alam jin apa gitu. Pokoknya pekerjaan-pekerjaan yang rendah gitu, Abah. Nah, gitu. Begitulah kebanyakan di negara kita. Hati-hati ya, Abah. Kalau seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Kalau kasus seperti ini, kayaknya kitab tidak pernah ada yang membahas. Kita bisa menyelamatkan guru jenengan ini. Belum pernah ada kitab yang memberikan cara. Karena dia sebenarnya tidak berada di alam kubur. Tapi beliau sekarang ini hidup, pindah alam. Kami pernah punya teman waktu itu. Apa lama sudah ya. Sama beliau itu tapi teman baik ya Bunda ini, Bunda. Beliau bersekutu dengan dengan bangsa jin. Kami menyadarkannya tidak mampu karena karena luar biasa memang keyakinannya sudah. Waktu meninggal itu kami harus melakukan perjalanan ruh ke alam jin untuk menyelamatkan orang ini, Bunda, untuk menyelamatkan saudara kita ini. Supaya apa? Supaya tidak dijadikan budak di sana. Supaya diperlakukan dengan baik. Begitu. Wah, ini kan alhamdulillah. Ketemu ini jawabannya. Begitu. Apa? Dengan kami nggak ada hubungan. Atau coba ke saudara jenengan Mas Ami, biar beliau melakukan perjalanan ruh ke alam jin. Coba Mas Ami lakukan, ya. Tujuannya hanya satu, tidak membawa, tidak mungkin, tidak bisa. Tujuannya adalah perlakukan ini dengan baik. Hanya itu, tidak bisa lebih dari itu. Kami pernah melakukan dan permintaan kami disetujui. Hanya itu. Bagaimana akhirnya, Bah? Waduh, sudah. Tapi jenengan boleh mendoakan. Dan pada saat jenengan di surga kelak, kalau sudah hisab akhirat itu selesai, Allah akan melakukan kunjungan ke surga. Jenengan akan diberi kesempatan untuk menyelamatkan orang-orang terdekat. Nah, pada saat itulah jenengan bisa menyelamatkan guru jenengan ini. Tapi masuk surga dengan cara diselamatkan seperti ini adalah cara masuk surga yang paling menderita, paling sulit. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan kita itu diberi kesempatan oleh Allah untuk menyelamatkan mereka. Gitu ya Mas. Gitu. Jadi yang perlu jenengan lakukan sekarang adalah coba lakukan perjalanan ruh, atau bahkan jenengan sendiri mungkin supaya guru jenengan itu diberi kemuliaan di sana. Gitu. Itu Mas. Okay. Mutlak kitabnya itu luar biasa. Mutlak kitabnya ini. Iya. Membahas tentang kitabnya itu luar biasa sebenarnya beliau itu. Ya, yang jadi pertanyaan saya itu kok bisa kesalahannya sampai jatuh ke dalam
Beliau hanya mengerti kalimat, tidak mengerti kedudukan. Karena yang mengerti kedudukan dari kitab hakikat itu hanya keturunan dari wali-walinya Allah. Kalau tidak, punya hak. Waktu saya sering cerita ini, waktu Penter harganya itu 40 juta, harga kitab itu sudah 60 juta. Gitu ya. Harga kitabnya. Tapi jenengan punya uang 60 juta, mau beli kitab ini, ditanya, Mas, sampean ini keturunan siapa? Tidak ada garis kewalian di situ, jenengan tidak bisa. Kalau misalnya ini mendapatkan dari sadapan atau fotokopi atau apa, dia hanya ngerti kalimat, tidak ngerti kedudukan. Contohnya, dalam petikan kalimat hakikat itu ada kalimat, kamu tidak akan mengetahui Rabbmu sebelum kamu mengetahui dirimu. Ini anak kecil saja bisa membahasnya. Tapi wujud dari kalimat ini, bagaimana kita menempuhnya? Ini luar biasa. Dan kami tidak yakin orang-orang yang mengajarkan hakikat ini itu sampai pada tingkatan ini. Karena ini sangat sulit. Bahkan untuk saat ini bisa dikatakan mustahil untuk ditempuh dengan ibadah. Jadi ini harus ada garis, harus ada guru yang garis keturunan nasabnya itu dari wali-walinya Allah atau dari itu ya Mas. Itu. Jadi kalau pembahasan siapa saja bisa membahas. Contohnya seperti tadi, petikan kalimat hakikat. Ada guru hakikat guru kejawen ke sini. Dia banyak santrinya. Wih, luar biasa. Datang ke tempat ini, dia bilang apa? Saya ingin mendapat tambahan ilmu supaya saya bisa menggabung ilmu Jawa dengan ilmu Islam. Wih, petangtang peteng-teng. Terus saya tanya, ilmu Jawa tertinggi yang jenengan capai itu apa? Terus dia nggak jawab, mulai bingung. Saya tanya, jenengan tahu tentang syahadat ini? Nggih tahu, Bah. Tahu wujudnya? Belum, hanya tahu. Syahadat tingkat dasar saja, dia tidak tahu wujudnya. Hanya tahu kalimat saja. Masya Allah, Bah, saya sudah langsung bisa tebak. Kalau begitu jenengan belum sampai di tingkatan ini, belum sampai di tingkatan ini, belum sampai di tingkatan itu. Wah, jenengan masih jauh itu. Kenapa kok seperti itu? Karena mereka itu hanya ngupas kulit-kulitnya loh, Pak. Sementara isinya kemana mereka tidak tahu. Gitu ya, Pak? Gitu, Pak. Itu ya, yang banyak seperti itu. Gitu, makanya jenengan kalau saya waktu mau berguru, saya tanya sama Kiai, Kiai, saya punya kitab ini. Jenengan sudah tahu wujudnya tidak? Iya. Kiai kaget waktu itu. Saya lihat dari wajahnya kaget. Ya. Terus bilang apa? Jenengan ini keturunan siapa? Saya bilang, saya bukan keturunan siapa-siapa, Kiai. Saya hanya anak seorang petani. Tapi saya punya hak atas kitab ini. Apa beliau bilang? Mau saya bimbing jenengan. Tapi puasa sedikit-sedikit. Jadi saya tanya dulu, tahu nggak wujudnya? Jangan-jangan kita omong-omongan. Wah, kalau omong-omongan itu banyak. Gitu ya, Mas? Gitu. Jadi kalau jenengan tahu? Nun sewu, tapi jenengan sekarang ini tidak perlu lagi mencari ilmu ya, Bah. Ini seluruh ilmu itu sudah ada di dalam diri jenengan. Sekarang jangan ilmu saja, wujudkan ilmu jenengan itu. Jangan hanya petantang petenteng. Apa? Sholat apa? Sholat apa gitu? Aku tahu. Aku tahu.
sampai lakoni enggak? Ya itu aku nggak bisa menjalankan. Jangan begitu, yang begitu banyak. Gitu ya Bunda? Ya Bah? Baik, terakhir sesepuh kita, monggo Bah, saya beri kesempatan jenengan. Alhamdulillah. Monggo. Bonus, Bah, ini beliau kalau menyampaikan Bunda agak panjang, jenengan sabar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, hidayah yang tertinggi telah tercurahkan pada kita semua. Yang kedua, sholawat serta salam untuk junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas rahmat dan hidayahnya dan syafaatnya kita sampai hari ini masih iman Islam kita pegang. Yang ketiga, alhamdulillah keinginan saya pribadi bisa terwujud pada hari ini setelah sebulan lamanya tidak ketemu guru panutan saya Abah Said Ahmad Ibrahim, dan alhamdulillah selama puasa ini saya merasakan selain bisa melakukan puasa dengan tertib dan jangkep, saya hampir setiap hari bisa ketemu panjenengan ya. Karena setiap saya sholat selesai assalamualaikum, lihat ini sorban yang panjenengan palingi selalu saya pakai sholat. Alhamdulillah ini tombol kangen saya pada panjenengan. Yang berikutnya saya tertarik Bunda, saya tunggu-tunggu sebenarnya Bunda untuk bicara di depan jenengan ya tentang selama pendamping. Tapi di sini bukan ajang untuk bertarung. Iya, memang benar yang jenengan dahulukan tadi, memang benar sampai yang biru karena kok persis aku kecarane sikap saya ke Bunda. Bukan apa-apa, sebelum saya ingin melakukan ibadah ini dengan secara sempurna gitu. Bukan hanya waktu sholat sebenarnya, mulai saya masuk ke kamar mandi waktu saya wudu ya, keluar dari wudu dari kamar mandi dia harus memperhatikan saya. Artinya langkah kaki saya tadi benar apa enggak, kanan dhisik apa kiri dhisik seperti itu. Kalau saya kiri saya harus mundur lagi, balik lagi, mundur lagi, itu cara saya. Yang kedua, untuk sholat, kenapa saya sedikit memaksa dia untuk ikut sholat saya ya, karena jujur aja Abah Said ya, saya ini sekarang tidak seperti dulu ya, tidak bisa menghitung jangkep gitu. Saya ikutkan ke sholat saya supaya ikut menghitung rokaatnya. Kadang-kadang sing apa nih sholat subuh 2 rokaat toh. Setelah itu maghrib, asar, isya, sampai ini kadang-kadang saya lupa. Pernah sekali saya merasa gimana ya, ketika saya mengimami anak-anak di Sanggar Alang-Alang, itu semua itu kayaknya subhanallah, subhanallah, ini apa maksud saudara? Dikatakan seperti itu. Saya telah tanya Bunda, apa? Iku maksudnya ndang apa? Salah, iku salah. Ada ngomong sholat di rokaat salah gitu. Loh, mama tak ngiling loh, aku kan wabe kok mau subhanallah, subhanallah. Nah itu sejak itu saya minta mama kalau bapak sholat, mama harus dengar mama atau ikut sholat seperti itu. Jadi itu aja yang apa saya ingin mewakili Bunda ya, seperti itu. Sing penting alhamdulillah ya berkat Allah Subhanahu wa taala, niat saya sama Bunda ingin mengajak buka bersama selama bulan Ramadan di Sanggar Alang-Alang itu tercapai, terwujud ya. Tidak sampai saya dodolan kaligrafi atau yang saya awalan, tidak sampai itu, datang sendiri namanya rezeki itu, sumbangan nasi kotak, nasi apa itu datang setiap hari. Ini sesuai dengan daun jenengan, kalau niatnya baik insya Allah Gusti Allah sudah tahu maksudmu seperti itu. Wis ngono ae kakean ketahuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ilmunya, Pak. Kalau sudah lupa,
ambil yang sedikit, misalnya duhur, sholat isya misalnya 4 rakaat, jenengan sudah 4 rakaat tapi kok merasa ini 3 rakaat, jenengan ambil yang sedikit. Nah gitu, ini ya bah, gitu. Ambil yang sedikit. Jadi kalau begitu sholatnya dianggap 3 rakaat dan jenengan menambahnya 1 rakaat lagi. Gitu. Tentang keinginan jenengan itu baik, tapi jangan sampai bah, ini untuk bukan Abah Didit saja ya, ini untuk jenengan semua ya. Tapi jangan sampai jenengan itu membebani istri dengan ibadah yang berat. Kalau istri jenengan tidak merasa beban, nggak ada masalah. Pak, aku seneng ngancani jenengan sholat, nggak apa-apa kalau seperti itu. Tahajud ikut ini, nggak apa-apa. Sama seperti uminya itu, nggak pernah keberatan gitu. Jadi tahajud ikut, sholat sunnah ikut, ke Mekah, ke Baitullah ikut, ke pasar ikut, kemana pun ikut. Gitu. Sampai di Mekah itu orang-orang bilang, waduh, Mas, waktu itu masih emas ya. Sampean ini pasangan yang paling bahagia di Mekah. Karena kenapa Pak gitu? Wih, kemana-mana jenengan berdua gitu. Jadi tengah malam ini orang semua tidur nyenyak. Kita keluar gang itu nunggu taksi di situ itu tidak ada satupun orang gitu, hanya terus kita nunggu taksi di situ berdua, aku ikut. Sampai saya pernah ditegur itu gara-gara setelah selesai haji saya tidak mau lagi, maksudnya sholat ke haram itu, di depan Ka'bah itu. Tapi uminya itu maksa, akhirnya saya ngamuk gitu. Terus uminya semedi, terus nyambat sama leluhur. Leluhur datang katanya, Le Tangi, itu istrimu senangkan. Saya kok kaget loh, jenengan yang iya baik, saya langsung gitu. Ternyata saya bilang, kamu nyambat siapa? Sampean tak laporkan Nabi Ibrahim. Wih, coba lapor sama yang punya Mekah jenengan, coba. Enggak apa-apa kalau seperti itu. Jadi bunda misalnya jenengan misalnya istri kita tidak keberatan dengan ibadah, dengan mengikuti ibadah kita, ya baik-baik saja. Yang tidak boleh itu adalah kita memaksakan kehendak kita kepada istri sementara istri itu berat melakukannya. Khususnya kalau tahajud tidak sama bunda kan, bunda? Iya, Bah. Boten kan sendiri kan? Iya. Kalau wajib nggak apa-apa bunda, dikancani. Kalau wajib, kalau tahajud sunnahnya jenengan ingat. Kalau tahajud sunnahnya apa tadi, Pak? Kalau mau sholat tahajud harus melakukan sunnah dulu. Apa itu? Nyelimuti bunda. Iya. biar tidak lupa. Sunnah yang harus dilakukan sebelum sholat tahajud apa, Mbak? Nyelimuti bojoku. Gitu ya, Pak. Gitu. Jadi selama bunda tidak berat nggak apa-apa. Tapi kalau bunda mengatakan, Pak, Bah, aku kok capek ya, Bah, atau Pi, aku kok capek ya, Pi, sampean sholat sendiri dulu. Ya, jenengan sholat sendiri, gitu ya. Sudah sabar kok ini siapa Bunda Ersa, Abah Didit ini sabar luar biasa. Kalau di sini terkenal yang paling sabar ini. Gitu, baik itu Bunda.
Abah, saudara-saudara yang saya muliakan, pertemuan kita pada malam hari ini, mari kita tutup pertemuan ini dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin wa yukafi masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkaulah Rabb kami. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Engkau ya Rabb yang menciptakan kami dan kami adalah hamba-Mu. Kami menetapi perjanjian dengan-Mu dan janji-janji balasan-Mu sesuai dengan kemampuan kami. Kami berlindung kepada-Mu ya Rabb dari kesalahan perbuatan kami. Kami mengakui nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami dan kami mengakui dosa yang telah kami lakukan kepada-Mu. Maka ampunilah kami ya Rabb. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu atas seluruh nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, kepada istri kami, kepada anak cucu keturunan kami. Dan kami bersyukur kepada-Mu atas seluruh nikmat rahmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, khususnya rahmat yang Engkau janjikan yang ada di bulan Ramadan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Rabb. Jadikanlah seluruh nikmat, rahmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami semua menjadi kekuatan bagi jiwa dan jasad kami untuk terus mendekatkan diri kepada-Mu, dan menjadi sarana bagi kami semua untuk menyempurnakan setiap ibadah yang kami lakukan kepada-Mu. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu, berilah kami semua kemudahan untuk bisa mencapai kesempurnaan iman kepada-Mu. Iman yang Engkau ridhoi, iman yang bisa memberikan kami kebahagiaan, iman yang bisa membawa kami kepada kemuliaan-kemuliaan-Mu ya Allah. Iman yang bisa menjamin keselamatan kami dari kehidupan dunia kami hingga dalam kehidupan akhirat-Mu. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu, berilah kami kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan bersama istri dan anak cucu keturunan kami. Dan kumpulkan ya Allah kami semua dalam kehidupan dunia ini hingga
dalam kehidupan akhirat surga yang telah Engkau tetapkan untuk kami semua. Ya Allah, kami juga memohon kepadamu, mudahkan hidup kami. Berilah ya Allah kami rezekimu dari seluruh pintu rezekimu yang ada di bumi ini. Berilah kami rezekimu dari seluruh pintu rezekimu yang ada di langit. Dan berilah ya Rabb kami rezekimu dari seluruh pintu rezekimu yang ada di antara keduanya, baik yang gaib maupun yang nyata. Engkaulah ya Rabb yang berkuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya kekuasaanmu meliputi langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Ya Allah, ampuni kami memohon rahmat darimu. Setiap doa yang telah kami panjatkan kepadamu, hajat yang kami miliki, keinginan dan cita-cita hidup kami, Engkau ijabah ya Allah. Dan atas kasih sayangmu kepada kami memohon kepadamu, wujudkan dengan cara yang mudah. Berilah kami rahmat darimu hingga pada rahmat yang tertinggi yang telah Engkau janjikan kepada kami semua. Sesungguhnya bagimu tidak ada yang mustahil, karena bila Engkau menghendaki sesuatu cukuplah Engkau berkata jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilaha wahidan la ilaha illa anta. Ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilaha wahidan la ilaha illa anta. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan, ampunan, serta perlindungan. Terimalah ya Allah doa kami, dan kabulkanlah semua yang menjadi permohonan kami. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.